1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Bagaimana pengaturan hubungan wewenang ini dapat mempengaruhi harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pembangunan daerah yang beragam. Pengaturan wewenang yang memperhatikan kekhususan daerah akan mendorong setiap daerah untuk membuat kebijakan yang sepenuhnya independen dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan konflik kebijakan. B. Dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman daerah, hubungan wewenang yang diatur dengan baik dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan pusat sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, meningkatkan harmonisasi kebijakan. C. Kekhususan daerah seringkali diabaikan dalam penyusunan kebijakan, sehingga hubungan wewenang antara pusat dan daerah cenderung berjalan tanpa adanya dialog yang efektif. D. Pemerintah pusat harus tetap memiliki kontrol penuh atas kebijakan daerah, agar tidak terjadi perbedaan kebijakan yang merugikan pembangunan nasional. Keragaman daerah justru menghambat hubungan wewenang antara pusat dan daerah, karena terlalu banyak perbedaan yang sulit untuk diselaraskan dalam satu kebijakan. Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pengaturan hubungan wewenang yang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, seperti yang dijelaskan dalam opsi B, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah pusat sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan cara ini, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pembangunan yang lebih efektif dan relevan bagi masyarakat setempat. 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras, berdasarkan undang-undang. Bagaimana pengaturan yang adil dan selaras ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik di daerah? Pengaturan yang ketat oleh pemerintah pusat dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. B. Hubungan yang adil dan selaras memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap dana dan sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan pengembangan daerah. C. Pengaturan yang sama untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, justru akan menciptakan ketidakpuasan di masyarakat dan mengurangi efektivitas pelayanan. D. Pemerintah daerah tidak perlu memperhatikan peraturan pusat, karena mereka memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya akan mengurangi efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena masyarakat seringkali tidak memahami kebijakan yang ada. Pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pengaturan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah, seperti dijelaskan dalam opsi B, dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Dengan hubungan yang baik, pemerintah daerah dapat mengakses dana dan sumber daya dengan lebih mudah, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 3. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bagaimana pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini dapat berkontribusi pada keberagaman budaya dan pengelolaan daerah yang lebih efektif? Pengakuan terhadap satuan pemerintahan khusus dapat menyebabkan konflik dengan daerah lain yang tidak memiliki status serupa, mengganggu stabilitas regional. B. Dengan adanya satuan pemerintahan daerah yang istimewa, kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan pelestarian budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. C. Status khusus bagi suatu daerah tidak perlu dipertahankan, karena semua daerah harus tunduk pada aturan yang sama untuk menciptakan kesetaraan. D. Satuan pemerintahan yang bersifat istimewa akan selalu menguntungkan daerah tersebut
tanpa mempertimbangkan potensi konflik dengan daerah lain yang tidak memiliki status yang sama. Pengaturan daerah yang istimewa hanya menguntungkan elit politik setempat, tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dapat berkontribusi pada keberagaman budaya dan pengelolaan daerah yang lebih efektif, seperti dijelaskan dalam opsi B. Dengan adanya satuan pemerintahan yang istimewa, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan pelestarian budaya. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan karena mereka merasa lebih terwakili dan memiliki suara dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. 4. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Bagaimana pengakuan ini dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan keberlanjutan masyarakat hukum adat di Indonesia? Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat menghambat modernisasi dan perkembangan ekonomi, karena masyarakat cenderung terikat pada tradisi lama. B. Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, sehingga dapat berkontribusi pada keanekaragaman budaya nasional. C. Pengakuan hak-hak tradisional seringkali hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat. D. Pengaturan yang ketat terhadap masyarakat hukum adat dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh negara. Masyarakat hukum adat seharusnya tidak diakui secara resmi, karena hal ini dapat memicu perpecahan dan konflik dengan masyarakat modern. Pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan keberlanjutan masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama melalui opsi B. Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum yang memungkinkan mereka untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka. Ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga berkontribusi pada keanekaragaman budaya nasional. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks penguatan demokrasi, bagaimana pemilihan umum anggota DPR dapat memengaruhi partisipasi politik dan representasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan? Pemilihan umum anggota DPR seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dana kampanye, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. B. Dengan pemilihan umum, masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil yang dianggap paling tepat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. C. Proses pemilihan umum tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya, karena keputusan tetap ditentukan oleh partai politik. D. Pemilihan umum anggota DPR hanya menguntungkan elit politik, karena masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Pemilihan umum yang kurang transparan dapat menyebabkan apatisme politik di kalangan masyarakat, sehingga mengurangi partisipasi dalam pemilu berikutnya. Pasal 19 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum anggota DPR memiliki dampak signifikan pada partisipasi politik dan representasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, terutama melalui opsi B. Dengan adanya pemilihan umum, masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil yang dianggap paling tepat, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Ini memberi masyarakat suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. 6. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
Bagaimana pengaturan susunan DPR yang jelas dan transparan dapat memengaruhi efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat? A. Pengaturan yang terlalu kaku dalam susunan DPR dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat dalam menanggapi isu-isu terkini. B. Dengan adanya pengaturan yang jelas, DPR dapat berfungsi lebih efektif dalam mewakili berbagai kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas legislasi yang dihasilkan. C. Susunan DPR yang diatur dengan undang-undang tidak memiliki dampak signifikan pada kinerja, karena faktor lain seperti kepemimpinan juga mempengaruhi efektivitasnya. D. Pengaturan DPR yang terbatas pada undang-undang dapat mengurangi akuntabilitas anggota, karena mereka merasa aman dalam jabatan yang telah ditentukan. E. Ketidakjelasan dalam pengaturan susunan DPR seringkali menyebabkan konflik internal, yang dapat mengganggu fungsi legislatif dan kinerja lembaga. Pasal 19 ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pengaturan susunan DPR yang jelas dan transparan dapat sangat memengaruhi efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama melalui opsi B. Dengan adanya pengaturan yang jelas, DPR dapat lebih efektif dalam mewakili berbagai kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas legislasi yang dihasilkan. Ini juga membantu memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok dalam masyarakat terdengar dan dipertimbangkan. 7. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam konteks akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, bagaimana frekuensi sidang DPR yang diatur ini dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. A. Frekuensi sidang yang minim dapat mengakibatkan kurangnya komunikasi antara DPR dan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terasing dari proses politik. B. Dengan sidang yang diadakan setidaknya sekali dalam setahun, DPR memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah berdasarkan masukan masyarakat. Meningkatkan partisipasi politik. C. Sidang yang jarang dilaksanakan menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki masalah signifikan untuk dibahas, sehingga masyarakat tidak perlu terlibat. D. Frekuensi sidang yang diatur tidak mempengaruhi keterlibatan masyarakat, karena keputusan penting tetap ditentukan oleh partai politik. E. Dengan sidang tahunan, DPR dapat lebih fokus pada isu-isu besar dan mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat yang memerlukan perhatian segera. Pasal 19 ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Frekuensi sidang DPR yang diatur setidaknya sekali dalam setahun dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik, terutama melalui opsi B. Dengan sidang yang rutin, DPR memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah, berdasarkan masukan masyarakat, yang dapat meningkatkan partisipasi politik dan akuntabilitas. Ini memberikan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.